Start P11, FIM P10, Veda langsung tancap gas. Veda Ega Pratama mengawali Race 1 FIM Junior GP Valencia 2025 dari grid P11, posisi yang sama persis dengan rankingnya di klasemen sementara. Tapi jangan kira dia akan diam di sana. Balapan di Ricardo Tormo kali ini jadi ajang pembuktian. Pembalap muda asal Gunung Kidul itu langsung agresif sejak lap pertama. Meskipun start dari row keempat, ia berhasil mempertahankan ritme dan menghindari jebakan slipstream yang sering memakan korban. Dalam 5 lap pertama, posisinya stabil. Tapi kita tahu Veda bukan pembalap yang puas di tempat nyaman. Memasuki lap ke-8, dia berhasil overtake satu pembalap dan naik ke P10. Tenang tapi mematikan. Bukan hanya sekedar cari poin, Veda jelas membidik perubahan klasemen. Ini baru awal dari pertempuran. Morelli menggila, Uriarte vs Rios panas. Di barisan depan, Marco Morelli tampil buas. Meski gelar sudah dikunci Brian Uriarte, pembalap Argentina ini seolah ingin membuktikan dia bukan figuran. Morelli membuka gap hingga 3,9 detik dari Uriarte di lap ke-6 dan terus menjaga jarak. Sementara di belakangnya, duel panas terjadi. Brian Uriarte tak ingin posisi duanya direbut dan Jesus Rios ngotot naik. Keduanya bertukar posisi nyaris setiap lap. Ini bukan duel biasa. Ini perebutan gengsi antar dua pembalap Spanyol yang sama-sama haus kemenangan. Semua mata tertuju pada papan atas, tapi jangan lupakan pertarungan di tengah, karena Veda dan Hakim Danish juga mulai menyusun strategi. Pertarungan tak hanya di depan, semua zona hidup. Veda versus Danish, rivalitas Asia yang meledak. Lap demi lap berlalu, dan perhatian berpindah ke duel memanas antara dua wakil Asia, Veda Ega Pratama versus Hakim Danish, Malaysia melawan Indonesia. Dua rider muda dengan tekad besi saling sikut untuk posisi 9. Danish sempat unggul, tapi Veda tak pernah jauh. Di lap-lap terakhir, keduanya berada dalam jarak kurang dari 1 detik. Penonton seolah menaksikan duel klasik yang mempertemukan semangat merdeka versus Garuda. Danish mengerem lebih dalam, tapi Veda terus menempel di slipstream. Pertarungan ini bukan hanya tentang posisi, ini tentang kehormatan Asia di pentas Eropa. Veda akhirnya harus puas di P10, tapi tekanan yang ia berikan jelas menunjukkan dia bukan pelengkap, dia pesaing serius. Race 1 ditutup, klasemen langsung bergerak. Saat garis finish dilewati, Marco Morelli keluar sebagai pemenang dengan waktu 26 menit 8 detik. Uriarte finish kedua hanya terpaut 6,1 detik, diikuti Rios di tempat ketiga. Tapi fokus utama bukan hanya podium, semua mata langsung melirik klasemen. Dengan tambahan 25 poin, Morelli tetap di posisi 2, tak mampu mengejar Uriarte yang total mengoleksi 219 poin. Sementara Veda dengan tambahan 6 poin dari P10, dia sekarang mengoleksi total 70 poin. Angka itu cukup untuk menggeser Zen Mithani dari peringkat 10. Ini bukan sekedar angka, ini pengakuan bahwa Veda layak masuk 10 besar pembalap muda terbaik dunia. Dari posisi 11 ke 10, langkah kecil yang penuh arti. Zen Mithani tergeser, peta Asia berubah. Zen Mithani dari Jepang finish di posisi 13, hanya mendapat 3 poin. Itu artinya, total poinnya hanya 68. Cukup untuk membuatnya tergusur oleh Veda di klasemen akhir setelah race 1. Ini lebih dari sekadar perubahan angka, ini perubahan peta kekuatan Asia di Junior GP. Kini, Veda adalah satu-satunya pembalap Asia Tenggara yang bertengger di 10 besar. Mithani mungkin konsisten, tapi Veda terbukti mampu deliver ketika tekanan datang. Naiknya Veda bukan kebetulan, tapi hasil dari musim penuh perjuangan. 6 kali top 10 beruntun, 2 kali start dari front row, dan sekarang peringkat 10 dunia. Misinya di Valencia belum selesai, tapi arah panahnya jelas ke atas. ETC, Ramadipa nyaris podium, lalu crash. Sementara Veda bertarung di Junior GP, satu nama lagi mewakili Indonesia di European Talent Cup, Muhammad Kiandra Ramadipa. Start kuat, fight cerdas,
posisi 4 hingga lap ke-10. Tapi seperti mimpi buruk, semuanya berubah dalam sekejap. Saat mencoba mempertahankan posisi dari tekanan Lorenzo Pritelli, insiden terjadi. Benturan tak terhindarkan. Motor kehilangan grip dan Ramadipa crash. 2 lap menjelang finish, harapan pupus. Ini bukan sekadar jatuh, ini akhir pahit dari musim gemilang sang bocah ajaib. Dari podium impian menjadi DNF. Dunia motorsport memang kejam. Satu kesalahan kecil bisa ubah segalanya. Crash itu mahal, Ramadipa terdepak dari top 3. Crash yang dialami Ramadipa bukan cuma soal luka di bodi motor, itu juga berarti kehilangan poin krusial. Sebelum balapan, Ramadipa ada di posisi 3 klasemen akhir ETC 2025. Tapi dengan DNF, dia tak mendapat 1 poin pun. Sementara pesaingnya, Longarella, Lucas, dan Bujosa justru naik podium. Dalam sekejap, Ramadipa melorot ke posisi 5 klasemen akhir. Dari potensi sejarah sebagai pembalap Indonesia pertama di top 3 ETC, jadi out of podium. Rasanya seperti final sepak bola yang kalah di injury time. Ini bukan akhir karir, tapi jadi pelajaran mahal. Di motorsport, 1 crash bisa menghancurkan seluruh musim. Longarella menang, tapi Kano juara ETC. Balapan ETC di Valencia tetap berjalan dramatis. Podium dikuasai pembalap Spanyol, Longarella di P1, Lucas di P2, Bujosa di P3. Tapi gelar juara ETC 2025 resmi jadi milik Carlos Kano, meski hanya finish di posisi keempat. Dengan total 168 poin, Kano unggul cukup jauh dari para rivalnya. Ia membuktikan bahwa konsistensi adalah kunci di kejuaraan seperti ini. Meskipun tak selalu menang, finish di posisi 5 besar secara rutin cukup untuk mengamankan gelar. Ramadipa yang sempat jadi kuda hitam kini harus merelakan posisi elit. Namun ingat, musim depan adalah lembaran baru dan Indonesia masih punya taring. Veda masih punya 1 peluang lagi di race 2. Race 1 sudah selesai, tapi musim Veda Ega Pratama belum ditutup. Masih ada race 2 Junior GP Valencia pukul 18 WIB nanti. Ini kesempatan terakhirnya musim ini untuk mengamankan podium atau bahkan melompat lebih jauh ke klasemen. Dengan ritme yang terus membaik dan pengalaman 1 race sebelumnya di sirkuit yang sama, semua mata kini tertuju ke Veda. Apakah dia bisa menutup musim dengan kejutan manis? Peringkat 9 di klasemen masih terbuka jika ia bisa meraih finish di atas Danis dan Gonzales. Mentalnya teruji, motornya stabil, strateginya makin matang. Race 2 bisa jadi titik balik. Indonesia tutup musim dengan harapan dan luka. Junior GP dan ETC Valencia 2025 menjadi panggung penuh emosi bagi Indonesia. Di satu sisi, Veda Ega Pratama menorehkan sejarah sebagai pembalap Indonesia pertama yang tembus 10 besar akhir klasemen FIM Junior GP, simbol kemajuan nyata. Di sisi lain, Muhammad Kiandra Ramadipa harus menerima kenyataan pahit setelah crash di race terakhir ETC dan kehilangan posisi 3 besar. 2 sisi dari satu koin, tapi satu hal pasti, dunia kini tahu Indonesia bukan lagi sekedar partisipan. Kita adalah penantang, dan 2026 tinggal menghitung bulan. Di Moto3 dan ETC musim depan, nama Veda dan Ramadipa akan kembali menggelegar, lebih cepat, lebih matang, dan lebih berbahaya.